Di awal film, ada dua sahabat yang sedang berada di tanah luas. Mereka berdua sangat dekat dan sudah lama bersama. Nama mereka tidak dijelaskan di film ini. Namun, kita akan sebut dengan Ben. Meski sudah lama bersahabat, Ben tidak seberuntung temannya. Ayahnya berada di tahanan, sementara ibunya sudah lama meninggal dunia. Suatu hari, ketika Ben pulang ke rumah, dia menemukan seseorang ada di kamar mandinya. Orang itu ternyata adalah ayahnya. Tak lama berselang, ayahnya mengajaknya makan malam bersama. Situasi itu membuat Ben merasa canggung. Hubungan mereka memang tidak baik, terlebih sejak ibunya meninggal dan ayahnya dipenjara. Keesokan harinya, sang ayah berencana mengajak Ben pergi untuk memperlihatkan sesuatu. Ben penasaran dan menanyakan apa yang dimaksud. Namun, ayahnya memilih merahasiakannya hingga esok hari. Awalnya, Ben menolak ikut. Namun, pada akhirnya, Ben tak punya pilihan. Selain itu, ia juga mulai bosan jika harus terus berada di rumah. Pagi-pagi sekali, ayahnya membangunkan Ben dan mengajaknya pergi ke sebuah lahan kosong. Tempat itulah yang ingin ditunjukkan kepadanya. Ayah Ben baru saja membeli lahan tersebut dan berniat mengubahnya menjadi perkebunan. Sayangnya, Ben sama sekali tidak tertarik dan menolak ajakan ayahnya. Reaksi Ben tidak mengejutkan sang ayah. Ia sadar bahwa anak seusia Ben pasti merasa malu untuk bekerja sebagai petani. Namun karena terus ikut bersama sang ayah, Ben akhirnya perlahan mulai membantu sang ayah, meski dengan berat hati. Tidak lama seorang pria yang sepertinya teman ayah Ben datang. Ia terkejut melihat ayah dan anak tersebut berusaha membangun pertanian di sana. Ia ragu jika mereka akan berhasil dan mengajak ayah Ben kembali seperti dulu. Namun ayah Ben yakin dengan usahanya tersebut dan dia sudah ingin hidup lebih baik. Keesokan harinya, Ben kembali dikejutkan oleh kehadiran seorang wanita asing di rumah. Wanita itu ternyata adalah adik dari mendiang ibunya. Ia masih cantik dan usianya mungkin tidak terlalu jauh dari Ben. Ben kurang suka wanita tersebut di sana. Dan lebih mengejutkan lagi, rupanya tante Ben ini sudah menjalin hubungan dengan ayah Ben. Seiring waktu, Ben merasa ada sesuatu yang susah diungkapkan semenjak ada tantenya. Ia ingin sekali memilikinya dan push rank sampai glory dengannya. Namun tantenya terus menolak dan memilih push rank sampai glory dengan ayah Ben. Karena terus ditolak, malam itu Ben berniat mencelakai mereka berdua. Namun hal itu diketahui sang ayah. Ayah Ben sangat marah, bahkan sampai menampar Ben. Sejak kejadian tersebut, Ben berniat meninggalkan rumah dan menyampaikan rencananya kepada ayahnya. Anehnya, sang ayah justru tidak khawatir dan malah mendukung keputusannya. Namun ancaman Ben ternyata hanya gertakan. Ia tetap tinggal dan kembali bekerja di lahan bersama ayahnya. Meski demikian, Ben semakin merasa tidak betah. Di sekitar lahan itu, terdapat proyek besar. Ben pun menemui teman ayahnya dan mulai membicarakan bisnis para gangster di sana. Keputusan itu menjadi awal dari kesalahan besar Ben. Pada malam hari, Ben berencana merampok sebuah toko elektronik. Barang hasil curian diserahkan kepada seorang pria yang sudah menunggu. Ben menerima uang sebagai imbalan. Namun pria tersebut memperingatkan bahwa pekerjaan itu sangat berisiko. Jika tertangkap, Ben bisa bernasib sama seperti ayahnya dulu. Sejak saat itu, hidup Ben mulai berantakan. Sahabatnya menjauh karena ayah sahabatnya melarang mereka berteman. Suatu ketika, ayah Ben mendatangi kantor polisi dan bertemu dengan kepala polisi. Tanpa disangka, polisi tersebut adalah orang yang memberi uang kepada Ben dari hasil kejahatan. Ia merupakan bagian dari jaringan kriminal. Polisi itu kemudian menceritakan apa yang dilakukan oleh Ben selama ini. Ayah Ben terkejut dan tidak menyangka Ben melakukan hal bodoh seperti dirinya dulu. Polisi meminta ayah Ben untuk menjaga anaknya agar tidak terlibat lebih jauh dalam dunia kejahatan. Ia bahkan mengatakan lebih memilih jika pelaku kejahatan itu adalah orang lain yang tidak ia kenal. Mendengar hal tersebut, ayah Ben semakin marah dan berniat memberi pelajaran kepada anaknya. Mereka kembali ke lahan perkebunan, dan di sana ayah Ben menyinggung perbuatan Ben. Karena Ben masih bersikap keras kepala, ayahnya kembali melayangkan pukulan. Namun setelah itu, sang ayah justru terjatuh. Rupanya ia mengidap penyakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Sejak kejadian itu, Ben mulai menyadari bahwa ayahnya telah menua.
Ia pun mengerti bahwa semua yang dilakukan ayahnya semata-mata demi masa depannya, agar Ben tidak mengulang kesalahan yang sama. Dan sampai akhirnya, film pun selesai.